Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, kita memasuki tatap muka yang ke-13 ya. Tatap muka ke sebelumnya saya ada yang lupa, mungkin kurang jelas. Jadi yang ini 5 sektor ini, 5 sektor perlindungan kepentingan manusia ini disebut dengan al-kulliyat al-khams. Coba saya sudah sebutkan al-kulliyat al-khams atau universal yang 5 ya, Pancasila lah ya, Pancasilanya Islam, yaitu hifdzuddin 1, perlindungan terhadap agama, hifdzun nafsi, perlindungan terhadap jiwa, hifdzul aqli, perlindungan kepada akal, intelektualitas, kemudian hifdzun nasli, perlindungan terhadap keturunan, dan hifdzul mali, perlindungan terhadap harta. Terus kemarin juga saya katakan peringkatnya masing-masing itu mempunyai ad-daruriyat, al-hajiyat yang kedua, at-tahsiniyat. Ad-daruriyat itu dasar, kebutuhan dasar manusia. Kemudian al-hajiyat itu kebutuhan pokok manusia. At-tahsiniyat itu kebutuhan pelengkap atau kebutuhan kepantasan ya, kepantasan. Kita tidak boleh berusaha ini kalau ini belum terpenuhi. Logikanya seperti kemarin ya. Beras itu atau nasi itu doruriyat, lauk itu hajiyat, piringnya, sendok itu tahsiniyat. Jangan sampai kita itu beli piring yang bagus, yang indah, tapi uang kita tiba-tiba sudah habis. Ada piringnya tapi nggak ada makanannya. Jangan sampai kita juga lauknya yang hebat, sate, tapi nasinya nggak ada. Ya mending harus nasi dulu. Lah kelebihannya untuk membeli 2 hal di bawahnya. Jadi logikanya menurut agama juga sama seperti itu, yaitu jangan sampai kita mengejar ini tapi lupa yang kebutuhan dasarnya. Bahasa Jawanya ada mburu uceng kelangan delek, yaitu mengejar hal-hal yang kecil tapi kehilangan, mengejar ikan kecil tapi kehilangan ikan yang besar. Atau bahasa Indonesianya itu anak di pangku dicampakkan, beruk di hutan disusui. Jadi menolong orang hutan atau simpanse sampai lupa anaknya sendiri tidak diasuh. Nah itu logika daripada peringkat atau marotib al-maslahah. Sekarang ini saya tulis lagi, tapi saya balik dari sini. Akan saya jelaskan satu persatu bagaimana kita memahami bahwa ketentuan fikih sudah kira-kira sudah rapi diatur seperti itu. Akan saya tulis lagi dari sebelah kiri. Yaitu kita balik. Yang pertama adalah
Ya satu saja ya, yaitu Hifdzuddin. Apa Hifdzuddin tadi? Yaitu memelihara kelestarian agama. Nah, ini ada tingkat daruriyatnya. Daruriyat. Seperti apa? Ya, eksistensi. Agama. Jadi bahwa agama kita itu harus lestari, itu termasuk daruriyat. Harus kita perjuangkan apapun yang terjadi. Itu. Kemudian yang kedua, syiar. Syiar agama, maksudnya tanda-tanda keberadaan suatu agama. Misalnya masjid, dia jamaah, kemudian takbir, adzan. Nah, itu harus ada, harus kita usahakan, sebab itu adalah daruriyat. Kalau itu semua itu tidak ada, artinya agama mati, dan itu tidak boleh. Agama harus kita lestarikan terus. Kemudian yang kedua adalah hajiyat. Ini dasar, ini pokok. Ini seperti apa? Rukhsah. Rukhsah salat ya. Rukhsah dalam salat tapi ya. Rukhsah dalam salat. Apa kita boleh jamak, boleh qashar kalau kita ada dalam bepergian. Kalau yang pertama tadi yang daruriyat, bagaimana kalau agama tidak ada? Ya hancur kita. Kalau nggak ada agama kita hancur. Tetapi kalau misalnya ini yang kedua ini rukhsah ini tidak ada, bagaimana? Ya tetap agama ya bagus, tapi kita kan sulit. Masa pergi kemana kita nggak boleh jamak, nggak boleh qashar? Kita sholat di mana? Di pesawat atau di atas mobil atau bagaimana, harus berhenti. Nah, itu bisa lestari terus agama, tetapi kita dalam keadaan sulit menjalankan agama itu. Nah, cepat-cepat saja ini contoh. Kemudian yang ketiga ini tahsiniyah. Tahsiniyat ini kebutuhan kepantasan. Apa contohnya di sini? Adalah kebersihan, ajalan berwudu, toharoh. Nah, tahsiniyah tidak identik dengan sunat loh ya. Ya ada yang sunat, ada yang wajib. Tuh, meskipun di sini ini juga ada yang sunat, seperti jamaah itu sunat bagi kita, tapi bagi penguasa harus, maksudnya mereka harus mengusahakan agar jamaah itu berlangsung di mana-mana. Tapi bagi kita jamaah mengatakan sunnah muakkad. Nah, tahsiniyat ini adalah contohnya adalah toharoh. Toharoh bersesuci itu wajib, tapi kedudukannya adalah sebagai kepantasan. Ya, kepantasan. Baguslah kalau orang Islam itu bersih, wajahnya bersih, badannya tidak berbau, pakaiannya juga bersih, itu kan pantas.
Jangan sampai dari orang Islam giginya kuning, matanya beleken, rambutnya perengus, badannya apek, sarungnya ngepir, dan lain sebagainya. Ini gak pantas, tidak pantas. Nah, itu contohnya. Kita terus cepat-cepatan saja ya. Yang kedua adalah hifdzul akli. Hifdzun nafsi ya. Hifdzun nafsi. Artinya apa? Memelihara jiwa. Penghormatan kita, penghargaan kita pada hak hidup sesama manusia. Itu isinya. Jadi kita tidak boleh menganiaya orang, nggak boleh menempeleng, tidak boleh apa-apa. Kenapa? Kita memelihara jiwa, artinya menghargai hak hidup sesama manusia. Tidak boleh kita menyakiti secara fisik kepada siapapun, walaupun dia salah, lalu kita kaplok. Kalau tidak ada aturannya, ya tidak boleh. Ada maling, lalu kita pegang rame-rame, kita gebui, itu nggak boleh. Harus diproses secara hukum. Karena apa? Ya karena kita mempunyai prinsip hifdzun nafsi. Ada yang daruriyat dari hifdzun nafsi itu, yaitu yang pertama larangan ajaran nikah. Ya, ajaran nikah. Dengan adanya nikah, maka masyarakat manusia dijamin eksistensinya, dijamin kelestariannya spesies manusia itu, dan dijamin ada generasi yang baik karena hasil dari perkawinan yang sah. Seandainya ajaran nikah ini dibubarkan, nggak perlu nikah-nikahan, bubrah kita buyar kita ini. Eksistensi kita sebagai manusia menjadi terganggu atau buyar. Kemudian ada lagi adalah jaminan negara atas bahan pangan pokok. Dalam Islam, negara wajib menjamin adanya bahan pangan pokok yang cukup bagi rakyatnya. Bahkan dalam mazhab Hanafi dikatakan kalau sampai ada rakyat yang mati karena kelaparan, maka kepala negaranya harus dihukum mati. Nah, sekarang ini lagi lockdown di mana-mana. Sudah seharusnya pemerintah itu menjamin orang-orang yang kehilangan penghasilan atau kehilangan pekerjaan, pemerintah harus menjamin bahwa mereka tidak akan kelaparan, dan itu sedang dipikirkan kayaknya ya. Nah, ini daruriyat. Seandainya negara tidak punya tugas seperti itu, hancur manusia. Negara tidak punya kontrol terhadap bahan pangan pokok, hancur kita. Gitu. Kemudian yang hajiat, ini dasar, ini pokok. Apa yang pokok ini? Yaitu rukhsah juga. Rukhsah yang menyangkut ini kesehatan badan, kesehatan jiwa, juga yang menyangkut
eksistensi atau kelestarian manusia juga. Yang pertama ini talak. Talak itu kebutuhan pokok. Oleh karena itu dalam Islam dibolehkan walaupun itu tercela, tetapi boleh. Kenapa? Kalau tidak boleh bercerai, dua orang ini dipaksa untuk hidup suami istri ini dalam rumah tangga padahal mereka sudah tidak mau, sudah tidak saling cocok. Beratnya hidup itu, beratnya bagaimana itu dalam menjalani hidup. Ya, maka dari itu kemudian diatur pelaksanaannya di dalam agama. Yang kedua ini rukhsah juga. Rukhsah itu dispensasi ya. Rukhsah itu dispensasi. Dispensasi. Apa? Kita dibolehkan untuk berbuka puasa ketika dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, kita boleh. Umpama tetap harus puasa, ya mungkin kita tidak apa-apa, maksudnya tidak sampai kita mati atau apa, tapi alangkah beratnya orang yang sudah tua renta disuruh puasa. Nah, ini tidak dikehendaki oleh agama, tapi ini peringkatnya adalah hajiat. Kemudian yang tahsiniyat, yang kebutuhan kepantasan itu apa misalnya? Di sini adalah larangan, nih kepantasan nih ya, larangan membunuh penduduk sipil. Dan lain-lain dalam perang. Jadi dalam Islam tuh perang itu kan ya namanya perang kan membunuh ya. Tapi dalam Islam dipakai tata krama pantas. Islam mengatur bagaimana kalau penduduk sipil jangan dibunuh, hanya berperang dengan tentara saja. Kalau benteng musuh silahkan digempur, tapi rumah penduduk jangan dirobohkan. Ya orang-orang boleh ditangkap, maksudnya tentara-tentara musuh boleh ditangkap, tapi jangan membunuh ternak, jangan merusak tanaman, pokoknya hanya sasarannya hanyalah penduduk tentara saja. Penduduk sipil, apalagi perempuan, apalagi anak-anak, apalagi para pemuka agama, pastor, pendeta, atau yang lainnya tidak boleh kita ganggu. Pantas toh seperti itu, gitu. Kalau Islam mengatur seperti itu. Yang kedua, larangan membakar mayat, kremasi. Dalam Islam, walaupun perang itu sudah selesai, banyak sekali jenazah musuh, tidak boleh kita bakar, karena mereka harus kita perlakukan sebagai manusia. Jadi kalau sudah begitu itu kita perlakukan sebagai manusianya, bukan sebagai kafirnya atau musyriknya atau apa, tapi manusia. Jangan dibakar. Orang yang sudah walaupun sudah mati jangan dipecel-pecel, jangan dihina, diiris-iris apanya, jangan. Apalagi orang yang masih hidup. Tidak boleh kita menyiksa manusia dan hewan, makhluk hidup dengan api. Karena yang boleh menyiksa dengan api hanyalah Allah yang menciptakan api. Kecuali kalau hewan sudah mati, sudah kita sembelih, boleh kita bakar sebagai sate, boleh. Nah, sate kan hewannya kan disembelih dulu, tidak langsung. Nah, sudah, ini berikutnya yang hifdzul akli ya. Ini saya hapus dulu. Hifdzul akli adalah menjaga akal, melestarikan atau menjaga kelestarian akal.
Apa maksudnya? Menjaga kesehatan intelektualitas kita. Jangan sampai kita itu bodoh atau tidak normal, itu entah gimana, entah sengaja entah tidak sengaja. Oleh karena itu di sini yang kebutuhan kita yang daruriyah harus ada. Kalau tidak ada, ini eksistensi kita sebagai manusia akan terganggu. Apa yang hifdzul aqli itu? Yaitu larangan terhadap minuman keras. Larangan terhadap minuman keras. Ini daruriyah. Kalau suatu negara membolehkan ini, rusak negaranya. Manusianya nanti jadi gila, walaupun dia sekarang sudah tidak minum, tapi gila masa lalu masih akan diteruskan. Mungkin banyak sekarang ini yang dulu muda-mudanya peminum, sekarang jadi presiden, pemimpin negara. Ya sesekali masih gila juga, ngawur, kebijaksanaannya itu ngawur. Kemudian kewajiban apa? Menegakkan hukuman bagi pemabuk. Ada orang minum, ketahuan polisi syariat, dia harus dihukum. Harus ditegakkan. Kalau enggak, ya percuma saja membuat aturan tidak ditegakkan. Itu harus. Hajiyat. Ya, yang hifdzul aqli, yang hajiyat. Apa? Kewajiban mencari ilmu, makanan bergizi. Ya, kewajiban mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu. Terus makanan bergizi. Kita dibenarkan untuk makan makanan yang bergizi. Istilahnya agama halalan thayyiban. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan pikiran kita dengan optimal. Kemudian kita wajib mencari ilmu biar tidak pelulu, biar ngerti apa-apa, ada wawasannya. Itu jangan jadi generasi rebahan istilahmu, gak tahu nyapa mau gelundung toh. Nah ini umpama nggak mencari ilmu, ya mati sih enggak, tapi bayangkanlah kalau orang tidak punya pengetahuan apa-apa, apa nanti hidupnya dengan cara apa? Ya kuli. Nah, itu bangsa angkat-angkat, junjung-junjung, pondong-pondong, pikul-pikul. Ya, tidak makanannya tidak bergizi, ya mati sih enggak. Tapi ya badannya menjadi tidak bisa digunakan untuk apa-apa, pikirannya juga begitu. Kemudian yang tahsiniat. Ya. Yang tahsiniat ini, yang kepantasan ini apa? Yaitu ajaran Islam, ya, tentang akhlakul karimah, kesucian diri, gitu. Akhlak karimah, kesucian diri, larangan terhadap pornografi. Nah ini kalau umpama orang Islam tidak punya akhlak, ya mati ya enggak. Kesulitan hidup juga mungkin tidak begitu, tapi kan tidak pantas. Mahasiswa IAIN bengak-bengok neng dalan.
pakaiannya tidak karu-karuan, itu omongannya jorok, misah-misuh sana sini, kan tidak pantas. Kemudian kesucian diri, tidak tidak berpikir hal-hal yang buruk, tidak pernah mikir mencuri, tidak pernah mikir berselingkuh, tidak pernah hal-hal yang jelek-jelek nggak pernah dia pikirkan. Kemudian larangan terhadap yang jelas zaman sekarang yaitu pornografi, membuka bacaan-bacaan dan tontonan-tontonan yang tidak pantas. Ya mungkin kalau kamu tahu secara umum pornografi sudah biasa di mana-mana, tapi coba kalau ada dosen YIN, kamu pergoi lagi buka situs porno itu, pantas apa? Nah, tidak pantas. Nah, ini namanya tempatnya ada di Tasinia. Ya, sekian dulu sementara, nanti disambung lagi untuk tatap muka yang terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.